Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan selalu semangat. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi seni budaya kelas 7 semester 1 tentang seni rupa. Tentunya cabang-cabang seni budaya ada 4. Namun kali ini saya akan menyampaikan materi tentang seni rupa saja. Nah, keempat cabang seni budaya tadi sedikit akan saya jelaskan. Yang pertama ada cabang seni rupa. Terus yang kedua ada cabang seni musik. Dan yang ketiga ada cabang seni tari. Terus yang terakhir ada cabang seni teater. Untuk cabang seni rupa sendiri lebih menekankan ke rupa atau bentuk. Terus untuk seni musik lebih menekankan ke suara. Terus untuk seni tari menekankan ke gerak. Dan untuk seni teater lebih ke ada dialog atau percakapan atau sebuah cerita di dalamnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita langsung mulai ke materi seni rupa, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora sendiri adalah tumbuhan, fauna adalah binatang, dan alam benda adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa batu, gunung, dan lain sebagainya. Apa itu menggambar? Ada yang tahu apa itu menggambar? Tentunya menggambar itu pasti sudah pernah atau sering kalian lakukan. Cuma kan kadang kita tidak tahu apa itu menggambar. Pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai bentuk ekspresi menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Menggambar juga termasuk ke dalam karya 2 dimensi. Gambar sering dijadikan penyimbolan mengenai suatu makna. Sebagai contoh, sejak zaman purba, gambar sudah dijadikan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat purba pada saat itu. Makna sebuah gambar tergantung pada interpretasi atau penafsiran masing-masing orang. Contohnya ketika seorang, katakanlah A, melihat lukisan api, dia takut, tapi si B memandang lukisan api itu menghangatkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur menggambar. Sebuah gambar terbentuk dari beberapa unsur rupa, antara lain unsur yang pertama adalah titik. Adalah unsur seni rupa yang paling sederhana. Unsur titik akan sangat berarti pada seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar hingga menjadi bentuk bintik. Nah, berikut adalah contoh gambar yang menggunakan unsur titik atau bintik. Nah, ini adalah gambar yang menggunakan unsur titik atau bintik ya. Ada yang titik diperbesar, ada yang direnggangkan, ada yang dirapatkan sehingga membentuk suatu objek. Terus yang kedua ada unsur garis. Garis adalah goresan atau tarikan dari satu titik ke titik yang lain. Garis memiliki bentuk yang bermacam-macam. Setiap garis tersebut mampu menimbulkan kesan beragam yang disebut sifat atau karakter garis. Berikut adalah sifat atau karakter garis. Yang pertama ada garis lurus. Di situ ada bisa horizontal, miring, atau vertikal. Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Garis ini dapat memberikan kesan kaku, tegas, dan keras. Selanjutnya ada garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang menghubungkan dua titik dan tidak dalam satu garis lurus. Garis lengkung berkesan lembut dan lentur. Itu contohnya yang ada di atas itu ya, contoh garis lengkung.
Berikutnya ada garis majemuk. Garis majemuk merupakan suatu garis yang sifatnya majemuk dan berkesan luwes. Garis yang satu ini terdiri dari garis zigzag yang awalnya adalah garis lurus yang arahnya berbeda dan bersambung, serta garis berombak atau lengkung yang merupakan garis lengkung bersambung. Terus selanjutnya unsur bidang. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik bidang geometris, segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar ginjang, dan lain sebagainya, maupun bidang berbentuk non-geometris. Nah, ini adalah contoh bidang geometris. Ya, bisa dilihat di situ ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, segi empat yang jelas ya. Terus yang kedua ada contoh bidang non-geometris seperti yang ada di gambar ini. Kalian bisa mengetahui, bisa melihat. Unsur selanjutnya adalah bentuk. Bentuk adalah perwujudan bidang yang memiliki suatu makna atau sebutan. Bentuk juga merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu volume, wujud, dan hubungan antara bidang-bidang yang menggambarkan batas-batas. Berikut adalah contoh bidang-bidang yang dibuat membentuk flora maupun fauna. Ini adalah yang di samping itu ya, bidang-bidang yang sudah dibentuk sedemikian sehingga membentuk objek baru. Unsur selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan benda. Misalnya tekstur kaca lebih halus dari tekstur kayu. Tekstur sendiri dibedakan menjadi dua jenis, tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata yaitu tekstur yang apabila diraba memang seperti yang terlihat. Misal kasar memang kasar dan halus memang halus ketika disentuh atau diraba ya. Terus selanjutnya tekstur semu, yaitu tekstur yang permukaannya tidak seperti yang terlihat. Tekstur ini ada karena unsur gelap terang atau unsur perspektif. Sebagai contoh gambar yang bervolume itu ya, terlihat seperti ada teksturnya. Unsur selanjutnya adalah warna. Adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Warna mampu memberikan nuansa bagi terciptanya karya seni. Kesan warna yaitu pada warna gelap memberikan kesan berat, sedangkan warna cerah memberikan kesan yang ringan. Macam-macam warna. Pertama ada warna primer, yaitu warna dasar bukan hasil dari pencampuran warna lain atau warna yang tidak dapat dibuat dengan mencampur warna. Warna primer ada tiga, merah, kuning, dan biru. Yang kedua ada warna sekunder. Adalah warna yang terbentuk dari pencampuran antara dua warna primer. Contohnya oranye, pencampuran antara warna primer merah dan kuning. Terus hijau, percampuran antara kuning dan biru. Terus ungu, percampuran antara biru dan merah. Itu ya, warna sekunder ada oranye, hijau, dan ungu. Yang ketiga adalah warna tersier, warna yang terbentuk dari percampuran warna primer dan sekunder. Nah, ini ada contoh lingkaran warna. Yang ada di tengah-tengah lingkaran itu, yang segitiga itu adalah contoh warna primer. Ada merah, kuning, dan biru. Terus selanjutnya di sampingnya ada warna sekunder atau percampuran antara dua warna primer. Di situ ada oranye, hijau, dan ungu. Terus
Di belakangnya lagi, di sampingnya lagi ada warna tersier. Tersier adalah percampuran antara warna primer dan sekunder. Selanjutnya kita akan mengulas tentang prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa yang pertama ada kesatuan. Kesatuan merupakan pertautan bagian-bagian dalam sebuah karya seni rupa yang nantinya akan saling menunjang satu sama lain sehingga dapat membentuk komposisi yang harmonis. Terus prinsip yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kesan yang didapat dari suatu susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisi susunan. Yang ketiga ada irama. Irama yaitu adanya pengulangan beberapa unsur secara teratur pada suatu karya. Misalnya pengulangan suatu garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna. Yang keempat ada komposisi. Komposisi merupakan cara dalam menyusun unsur-unsur rupa sehingga dapat mewujudkan susunan yang bagus, teratur, dan serasi. Komposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komposisi simetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek bagian kiri gambar. Yang kedua ada komposisi asimetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, akan tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Prinsip yang kelima ada gradasi. Gradasi yaitu penyusunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna secara berangsur-angsur. Yang keenam ada proporsi. Proporsi yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Demikian sedikit materi yang saya berikan untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian tentang seni budaya, khususnya seni rupa. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam berkata atau berucap atau memberikan materi ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya bisa tahu materi selanjutnya. Terima kasih.